Financial planning itu ada yang untuk jangka pendek, Iya, jangka pendek, menengah, jangka panjang. Agar perencanaan keuangan itu bisa tercapai dengan baik, gaya hidup pun juga kita mesti jaga. Milenial ini kan cara berpikirnya berbeda sama orang-orang kolonial. Beda banget. Milenial tuh berpikirnya gimana nanti. Kalau orang kolonial itu nanti gimana. Halo Pak Ari. Halo. Apa kabar Pak? Luar biasa. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat banget. Istri saya sehat, anak-anak saya sehat. Yang paling penting adalah yang cari duit sehat. Alhamdulillah. Iya, tapi itu. kan seperti yang saya bilang, istri itu bukan istri, Iswan. Oh iya, Iswan lah. Iya, masih satu kan? Belum berani. Jangan sampai. Satu aja udah susah, Mas. Waduh, apa kali saya ya? Satu aja udah susah, apalagi dua atau tiga. Iya. Tapi kalau rezeki mau lancar mah minimal ikhlasnya istri lah. Waduh. Udah paling enak. Mantap ya, udah kayak Pak Ustadz. Iya. Nah, Pak Hari ini ternyata dia itu orangnya sangat harmonis sama istrinya. Kemana-mana istrinya itu digandeng tangannya. Sebenarnya bukan harmonis, Mas Aril. Menjaga. Biar nggak belanja. Karena kalau misalnya saya nggak gandeng, itu lari kemana-mana, itu kan repot. Terkeluar dari butik, bayar. Nah itu kan bahaya kan, yang kayak gitu. Jadi harmonis, tapi tetap saya harmonis tetap gitu loh. Tapi ini hanya untuk menjaga aja. Menjaga ya? Biar nggak boros. Intinya istri gua boros gitu aja. Berarti saya keterbalikannya Pak. Saya tuh nggak harmonis. Kalau saya tuh sama istri ya kita nggak pegangan tangan gitu. Oh gitu. Biarkan aja ya. Biarkan karena dia tahu nggak tebel Pak. Oh gitu. Jangan bilang nggak tebel, nggak ada. Lebih parah itu Pak. Gitu. Jadi berarti kemana-mana tuh Bapak tuh selalu gandengan tangan karena terkait dari. Ya sebenarnya gini, saya hanya ingin mencoba untuk apa ya, melakukan sesuatu itu harus terencana dengan baik gitu loh. Bukan berarti saya tidak bisa merencanakan, tapi harus direncanakan kan. Terkadang kan orang tuh punya rencana tapi nggak bisa eksekusi. Betul. Rencana mulu. Makanya kenapa di orang kita tuh cita-cita nggak pernah tercapai. Iya. Karena banyak rencana. Iya. Lagi rencana, tapi nggak ada actionnya. Ya? Nah, saya yang ingin actionnya bisa tercapai. Saya bilang sama keluarga, kalau kamu pengen punya ini, kamu siapkan dari sekarang. Begitu juga ke anak-anak saya. Ayah, boleh nggak saya punya beli handphone? Boleh. Oh boleh. Harganya berapa? 5 juta? Boleh. 10 juta? Boleh. Boleh. Baik banget nabung. ya. Oh, nabung. Dia harus ada nabung dulu. Saya ajarkan untuk nabung, untuk dia bertanggung jawab. Agar apa? Agar pada saat dia tercapai tujuannya, dia bangga dengan dirinya dia sendiri. Ini hasil saya. Nabung, ya? Walaupun sisanya juga dari bapaknya gitu loh, ya tetap aja. Berarti mau nggak mau itu masuk ke kategori planning. Ya planning. Jadi keuangan itu perlu direncanain, Mas. Kalau mau beli sesuatu perlu direncanain, nggak perlu. Jangan sampai nggak perlu direncanain. Beli sesuatu jangan tidak direncanakan, harus direncanakan. Contoh nih, kalau saya nih sama istri udah ngelis nih beberapa barang. Iya. Terus pas nyampe mall, istri saya ngelihat yang 80% gede banget tuh. Tapi itu nggak masuk ke list. Nggak list. Apa yang dilakuin sama istri Mas Aril? Beli. Nah itu yang salah, Mas. Harusnya sesuai dengan list aja. Tapi kan lagi kalau murah, itu Pak. Walaupun murah, jadi jangan salah. Jangan pernah terjebak dengan diskon. Ya diskon itu ada dua. Satu, dinaikkan dulu harganya, atau dua, barangnya afkir. Kita kan nggak tahu, betul dong. Betul. Nah kalau misalnya barangnya oke, bukan afkir, berarti naikin dulu baru turunin 80%. Benar. Kalau afkir itu udah pasti harga murah karena afkiran namanya. Barang-barang dalam tanda kutip ya, nah seperti itu. Jadi Mas Aril mau yang mana? Istrinya 80% sudah di up dulu, tapi harganya sama, harganya seperti itu. Jadi misalnya sepatu harganya 5 juta gitu kan. Ini lagi diskon nih. Ini harganya 8 juta Pak. Padahal harganya 5 juta kan 80%. Dinaikin dulu ya. Tapi kalau misalnya harga untuk yang biasa ada for sale gitu, barang yang sudah mau habis, nah itu baru tahu itu turun bener.
Karena emang barang udah nggak ada lagi kan. Berarti Bapak itu secara nggak langsung di keluarga sudah menerapkan yang namanya financial planning ya? Belum sempurna. Belum sempurna. Lagi merencanakan itu semuanya. Sedang direncanakan itu semuanya dan sedang berjalan semuanya. Sedang berjalan. Iya. Berarti kalau kita mau mengawali suatu financial planning, awal pertama itu kita harus stepnya apa dulu nih Pak? Nah, pertama harus punya income dulu. Lah kalau nggak punya income apa yang mau di-planningin? Punya duit planning, financial duitnya kan, finansial. Yeah. Planningnya adalah rencana. Lah berarti yang direncanain apa? Duitnya kan. Nah kalau nggak punya duitnya apa yang direncanain? Iya, saya juga bingung tuh. Ada teman saya, dia nggak punya pacar, nggak punya bini, tapi pengen punya anak. Nah, ya itu kan sama aja kan? Bener dong. Sama aja orang nggak punya duit, tapi pengen ngerencanain duitnya. Duitnya mana ya? Mau direncanainnya nggak ada, kan gitu. Nah jadi ya kita mesti rencanakan. Namanya juga financial planning. Jadi merencanakan keuangan kita. Tahap pertama kita punya uangnya dulu. Punya uang, income lah ya. Income-nya. Berapa jumlah income kita? Kita mesti tahu. Ya. Saya ya itu 10 koma. Misalnya 10 juta gitu kan. Rencanakan kan. Kedua, kita mesti tahu kebutuhan-kebutuhan kita apa? Kebutuhan dasar. Dasar loh ya Mas. Kita kebutuhan dasarnya apa aja? Kan ada yang primer, ada yang sekunder kan. Primernya dulu yang utama buat listnya. Makanya itu yang disebut arus kas. Arus kas. Kas keluar masuk. Kalau dulu zaman dulu itu ada sekolah jurusan keuangan, akuntansi. Nah, itu ada tuh arus kas, arus keluar, arus masuk. Laba ya. Kalau laba kan kalau buat usaha. Ini arus kas keluar masuk. Minus enggak sih, plus enggak sih, kan suka gitu kan. Nah, financial planning itu dasarnya dari situ. Pertama kita punya finansialnya, kedua kita tahu kebutuhan primer kita apa. Kemudian sekundernya. Sekunder itu kan masing-masing kan suka berubah-ubah. Mungkin bulan ini pengen beli ini, yang tadi kata istri Mas Arief pengen beli ini apa segala tiba-tiba gitu. Itu harus ada sekundernya. Ya. Nah, sudah siap semuanya itu baru kita jalankan planningnya. Nah, kira-kira pengeluarannya apa aja sih Mas? Yang banyak, primer. Pak. Kalau kerja kan ya bensin, terus makan, listrik, telepon. Apa lagi? Ya kayak kebutuhan mungkin ya beli baju. Oke. Apakah beli baju itu harus setiap bulan? Kan enggak. Itu kan sekunder kan. Jadi misalnya taruh 5 juta. Habis tuh 5 juta. Udah 5 juta itu nggak perlu diganggu gugat Mas. Terus 5 jutanya buat apa lagi? Oke, 10%-nya dari 10 juta itu pindahkan. Iya dong. Buat apa? Buat tabungan. Nih mindahinnya ke celengan atau kemana? Ke tabungan lain aja. Langsung di auto debit Mas yang paling bagus. Langsung ya? Auto debit. Dan kalau bisa tabungan yang Mas punya itu jangan pakai ATM. Kalau ATM sama aja pengen diminta diambil lagi. Iya benar. Yang nggak perlu pakai ATM pindahin. Buku ya. Kemudian 5% atau 10%-nya lagi untuk dana darurat. Dana darurat untuk apa? Satu, tiba-tiba ada yang punya hajat, mesti ngambil duit. Emang kalau ke hajat nggak ngasih duit, cuma makan doang? Nggak bisa kan. Terus kalau misalnya ada saudara yang butuh dana, kita kasih. Atau misalnya orang tua butuh duit, kasih. Itu dari dana darurat, bukan dari tabungan. Tapi kalau bicara saudara nih, kalau misalkan kita punya dananya sekian, terus saudara kita tuh pinjam lebih dari yang kita punya. Ya kasih tahu kita punya segini nih, gimana? Jangan kita paksain untuk ngambil tabungan Mas. Jangan. Bukan kita nggak mau ya, gitu. Tapi itu kita mesti rencanakan itu semuanya. Bukan kita nggak mau bantu, tapi kita punya segini nih. Gitu. Kalau nggak perlu dikembaliin ya nggak perlu dikembaliin lah gitu. Tapi kalau gede banget ya harus dikembaliin juga gitu. Jangan sampai nggak dikembaliin, bahaya itu segala macam. Berarti nanti ngurangin tanggung jawabnya dia kan. Nah itu cara bagaimana merencanakan finansial yang sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Ini belum tahapan atas ya. Belum tahapan atas. Jadi baru ngerencanain di keluarga aja dulu. Anak-anak dipersiapkan, kasih tabungan, ya. Rencanakan untuk 1 minggu pengeluarannya berapa, ya kan? Misalnya saya kasih 100.000 untuk 5 hari ya, berarti seharinya berapa? 20.000. Oke, 20.000 jajan apa aja? Kamu tulis dong. Setiap hari tuh jajan apa? Setiap pengeluaran tuh ditulis. Iya tulis, dicatat. Jajan apa aja? Ayah aku jajan ini. Kok jajannya tambah banyak dibandingin yang kemarin? Pantesan uang kamu habis. Nah gitu. Oke. Terus kalau misalnya
Ayah aku dikasih 100%, 100.000. Dari 100.000 itu 10% pasti tabungin deh. Pasti ditabungin. Jadi total yang dia pegang selama uang saku ini selama 1 minggu itu bukan 100.000 mas. 10%-nya berapa? 10.000 kan? 10.000. Tabungin sama dia. Tiap hari jajan. Ayah aku jajan ini, Catet jajan ya. ini, jajan ini, jajan ini. Habis sekian. Kembali berapa? Ada 15.000 ya. Oke, kalau kembali 15.000, duitnya kemanain? Ada. Taruh di mana? Simpen yang sama yang 10.000 ya. Oke. Minggu depan saya kasih lagi. Gitu. Ya udah pakai itu aja, enggak gitu. Kenapa saya terapkan itu? Untuk tanggung jawab anak saya. Kedepannya pada saat dia punya income besar, dia akan planningkan itu semuanya. Ingat ya, bukan pelit ya. Iya. Lagi Tapi merencanakan. Tuh, ingat ya, bukannya pelit tapi sedang merencanakan financial planning. Ya, biar tujuannya tercapai. Iya, kadang kalau kita minjem uang ke kita misalkan, kita nggak kasih. Terus orang itu bilang, "Ah, lu kan punya duitnya." Nah, Iya. itu yang repot tuh. Kadang orang paradigmanya disangkanya pelit atau apalah ya. Sebenarnya bukan pelit ya mas ya. Nggak ada. Oh, sama aja ya. Sama aja. Sedangkan kita lagi merencanakan finance planning Ya, kan gitu. keuangan itu perlu direncanain mas. Mungkin Mas Ariel pernah lihat ada orang yang benar-benar kesusahan banget uang. Iya. Saya pun juga pernah melakukan kesusahan uang sampai pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini. Pinjam itu boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Kalau misalnya benar-benar terpaksa, itu pinjam, boleh. Sebisa mungkin jangan pinjam. Nah itu, jadi agar perencanaan keuangan itu bisa tercapai dengan baik, gaya hidup pun juga kita mesti jaga. Nah, itu yang repot. Gaya hidup Itu tuh mesti yang dijaga mas. Jangan sampai BPJS. Apa itu BPJS? Biaya pas-pasan, sosialisasi jalan, ya jajan sosialisa kan, jajannya sosialita banget gitu. Padahal biayanya pas-pasan gitu kan. Itu jangan sampai seperti itu. Ya kita punya income 20 juta, ya udah 20 juta. Kita simpan apa segala macam, kita planningkan untuk itu semuanya. Hati-hati. Kegedean Pak 20 juta. Contoh yang UMR. UMR taruh misalnya 5 juta. Ini anak-anak muda nih, ya anak-anak muda nih, milenial nih misalnya. Taruh baru pertama kali kerja. Kalau pertama kali kerja berapa sih gaji? Paling sekitar 4 sampai 5 juta. Iya. Betul kan? Sekarang 6 sampai 7 juta lah gitu. Pertanyaannya, tidur di mana dia? Di orang tua. Oke dong. Paling kasih biaya buat siapa? Orang tua. Orang tua. Apa biayanya? Emang makan ya nanti ya apa segala macam bareng-bareng. Karena tidur nggak perlu bayar. Satu. 2, ongkos. Ongkos pulang pergi apa segala macam. Terus 3, buat happy-happy. Meet up sama siapapun gitu loh. Ketemu sama siapapun itu ada biayanya tuh. Pasti. Setiap minggu itu pasti tuh keluar tuh, setiap hari Jumat tuh pasti keluar. Dulu saya pertama kali di Jakarta itu hampir setiap Jumat malam Minggu itu pasti ada. Jumat malam Sabtu, malam Minggu itu udah pasti. Dan pulangnya subuh gitu. Itu terkadang. Nggak usah pulang Pak. Nah itu rencanain tuh. Rencanakan berapa jumlahnya. Transportasi berapa sih sebulan? Iya kan? Sekarang pakai Gojek apa segala macam kan bisa jadi kan? Bisa. Paling 1 juta. Nah, sisanya bukan sisanya ya, sebelum itu semuanya terencana semuanya, ambil dulu 10%-nya untuk nabung. Tapi kalau bicara financial plan itu, Bapak pernah nggak sih sudah bikin plan, terus plan itu gagal tuh? Kayak saya nih pernah nih, sudah ngelis pas dicek, buset. Artinya ikat tuh harus, pinggang tuh harus kencang banget. Itu pernah terjadi. Pernah. Kenapa pernah terjadi? Karena ternyata banyak di luar yang kita tulis itu masuk. Dan itu kita biarkan. Contoh, saya nulis nih 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Iya. Ternyata ada yang masuk di luar 10. Ada yang 11, 12 tuh masuk ke situ. Makanya loss tuh duitnya. Nah itu yang tidak boleh. Kalau misalnya, oh bulan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, udah. Kalau misalnya ada yang masuk lagi, bulan depan untuk masukin. Jangan bulan sekarang. Biar apa? Rencana keuangan di bulan ini lebih terjaga. Soalnya kalau kembali ke saya juga kan, anak saya masih kecil dan itu harus butuh pampers. Kadang kan untuk mendekati, apalagi kalau udah tanggal tua ya, mau nggak mau saya harus ambil dari si uang financial plan ini nih. Kalau nggak gitu ya anak saya nggak pakai pampers. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika
ketika uang saya habis, tapi masih ada uang di sini. Apa harus kayak saya ambil atau saya minjem uang? Jadi gini, fasilitas ini ada bisa digunakan buat kita semuanya. Salah satunya adalah kartu kredit. Nah, kita asik nih kalau ngomongin kartu kredit ya. Kartu kredit ini adalah salah satu alat pembayaran yang notabene tidak memerlukan uang cash, tapi less bisa dapat gitu kan. Nah ini bisa dipergunakan buat dana-dana yang apabila darurat seperti itu. Tapi konsekuen kita mesti bayar. Pada saat jatuh temponya kita bayar gitu. Jadi kalau misalnya kok tiba-tiba di tengah bulan kita lagi nggak ada apa segala macam, gunakan kartu kredit itu untuk membeli. Akhir bulan budget yang sudah disiapkan untuk akhir bulan bulan depan itu buat bayar kartu kreditnya juga ada untuk bisa masuk. Jadi dana daruratnya, dana tabungannya jangan digunakan. Atau satu selain kartu kredit adalah gunakan dengan dana darurat, Mas. Atau dana darurat kan. Jadi tabungan ada, dana daruratnya juga ada. Justru contoh, itu yang susah. Tabungannya 10%, dana daruratnya 5% gitu. Sisain aja. Soalnya kalau saya bikin list plan itu darurat semua, Pak. Itu yang bahaya tuh kalau darurat semua ya. Darurat semua kita ya. Bahaya ya. Bahaya. Ya, jadi gini. Yang dikatakan darurat itu kan tingkat urgenitasnya yang kita lihat. Betul ya, Mas? Kalau nggak urgent banget, ya jangan gitu loh. Ini terutama buat mama nih. Tuh, Bun, mak-mak nih. Terutama buat mama. Tapi juga kadang bapak-bapak juga mesti pikirin. Bapak-bapaknya juga kadang suka bilang begini. Ya udahlah. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udahlah, ada dua. Ya udahlah dia punya duit. Ya udahlah dia takut. Ya kan, dia takut sama istrinya. Ini yang bahaya nih. Ya udahlah punya duit, nggak ada masalah. Betul. Kalau ya udahlah takut sama istri. Tapi nanti masalah ke belakang hari, saya sih lebih baik nggak usah. Ya udahlah, jalan. Tapi nanti akhirnya kita pinjem di belakangnya, jangan. Itu jangan sampai seperti itu. Ini buat para bunda-bunda semua di rumah ya, hati-hati. Dan buat istri saya juga, Bun, mesti dipikirin tuh. Jadi bisnisnya bunda itu mesti disiapin, planningin, dapat pindahkan. Jangan dijadiin satu habis aja duit. Terus kalau misalkan mundur ke belakang nih, kalau memplanningkan finansial tuh, taruhlah saya juga pernah melakukan ketika saya nabung itu menyisihkan uang lewat celengan itu, Pak. Iya. Itu sebenarnya bahaya banget sih. Boleh apa enggak itu? Jadi gini, dulu itu kan bank itu kan jarang. Adanya kantor pos. Dulu juga saya nabung di Tabanas kan namanya. Tabanas. Iya, Tabungan Pembangunan Nasional. Dan itu adanya di kantor pos. Betul dong? Betul. Selain itu taruh di mana lagi duit? Di celengan. Sama di bawah bantal, Pak. Sama di bawah bantal. Betul dong? Bener. Itu manajemen yang old, istilahnya bahasa kita kan. Iya, old. Manajemen lama lah. Manajemen kolonial. Nah, sekarang milenial manajemennya apa? Hanya pegang handphone kok. Iya kan? Tabungan semua di handphone. Gak ada apa-apa segala macam. Sekarang buka rekening gak harus ke bank. Iya, online. Buka saja online. Betul dong? Nah sekarang gimana caranya untuk memisahkan? Simpel aja. Tinggal Anda sampaikan ke customer service-nya, tolong setiap tanggal sekian pindahkan duit saya 1 juta atau 2 juta ke tabungan ini. Itu kan udah enak. Betul dong? Nah itu yang membuat akhirnya ya kita mesti rencanain. Boleh nggak nabung di celengan? Boleh sekali. Anak saya juga di celengan semua kalau nggak di tabungan. Di celengan aja nggak ada masalah. Biar kita tahu. Cuma jangan diingat-ingat. Kalau saya sih ingat enggak, saya lihat, saya korek dikit tuh, saya ambil gitu kan. Jangan. Nah sebisa mungkin, saya kadang suka gini Mas Arel. Kadang kan kalau kerja, habis makan apa segala macam ada receh masuk kantor kan. Taruh. Kalau ada receh, ya saya masukin tuh celengan. Masukin aja ke celengan. Plek. Anggap uang hilang ya. Anggap aja uang hilang. 20.000, 5.000, 20. Begitu akhir bulan, banyak juga ya, saya bilang gitu. Ini kadang ada 1 juta, ada yang 2 juta. Kebayang coba kalau misalnya itu dicelengin ke masjid atau kemana gitu. Sebayangin kan? Bisa. Atau misalnya itu dibeliin Quran gitu. Manfaat kan? Banget. Jadi wakaf kan? Wakaf, iya. Nah, lumayan. Daripada taruh duitnya 20.000, taruh sembarangan,
nggak jadi apa-apa kan sayang. Tabungin aja, dimanapun bisa tabung. Jadi financial plan tuh penting banget ya. Sangat penting. Dan itu saya baru sadar sekarang loh. Hati-hati loh. Baru sadar sekarang? Baru sadar sekarang setelah saya ngambil Certified Financial Planner. Nah. Berarti saya belum sadar nih. Iya kan? Sebenarnya sadar udah dari dulu. Karena saya kan suka ngasih materi tentang keuangan apa segala macam. Sudah tahu lah itu apa segala macam. Begitu saya ngambil Certified Financial Planner, itu lebih detail lagi. Oh, ternyata ini ya lebih detail. Gitu. Nah, yang lebih detail tuh kayak mana, Pak? Ya harus ditulis pengeluaran. Waduh. Pemasukan harus ditulis. Nah, kebanyakan orang itu tidak pernah mau nulis itu. Udahlah, ngapain sih? Iya, nah, itu bener. Bunda jangan pernah ngomong kayak gitu tuh. Itu yang agak repot. Udahlah, nggak usah dipikirin ya, katanya ini apa segala macam. Itu pengeluaran, bukan pelit. Kalau saya punya cerita nih, bunda saya yang di rumah ini atau istri saya, kalau setiap belanja itu bonnya pasti dipinta. Sebelum meninggalkan kasa tuh, dia lihat lu tuh, bener nggak tuh? Kalau kata saya, udah sih bikin antrian aja gitu kan, banyak orang yang mau ngantri. Dia bilang, tar dulu, dilihat dulu. Pas saya udah keluar duluan, dia marah sama saya. Sini katanya, nih, ini tuh nggak termasuk barang kita loh. Kenapa ada di sini? Nah. Itu salah satu financial planner. Itu salah satu perhitungan. Iya. Kalau misalnya ada barang yang lain masuk, itu kan akan jadi pengeluarannya Mas. Betul. Itu benar. Nah, kalau saya kebalikannya. Saya yang ngeliatin, istri saya yang cabut. Ini bahaya kan? Bahaya. Bentar. Mana ini? Iya. Bonnya? Udahlah ya ngapain sih? Iya. Tapi dulu saya bilang liatin. Enak aja. Oh 1,5 emang udah selesai. Gitu. Itu yang benar ya. Itu benar. Ditulis. Mau barang masuk. Dan kalau misalnya mau belanja pun itu mesti ditulis dulu, harusnya list dari rumah. Jadi nggak belanja yang lain-lain gitu loh. Ngerti ya Mas? Ngerti. Nggak belajar yang lain-lain. Ini kadang, aduh ya Allah, kadang mau beli beras belok dulu. Ada susu plak. Padahal berasnya nggak kebeli, susu yang kebeli. Nah itu yang. Itu saya banget Pak. Itu kalau bisa mulai sekarang sedikit demi sedikit harus dirubah. Kebiasaan itu kan habit. Iya benar sih. Habitnya yang mesti dirubah sehingga habit itu dirubah kan karena culture, karena kebiasaan kan. Culture-nya itu adalah seperti itu. Jadi ya mau nggak mau harus culture-nya dulu dibentuk sama kita. Bicara culture financial plan, saya juga menyangkut hidup saya nih ya. Saya tuh kadang nabung itu sisanya baru saya tabungin. Itu benar apa enggak Pak? Kalau kata orang dulu benar. Iya benar. Kalau kata orang dulu benar. Kenapa? Karena dulu duit masih kecil harganya, nggak seberharga ini. Dulu kan berharga banget, kecil juga banget. Ya udahlah sisain sedikit. Nggak, sebenarnya orang tua dulu itu udah ngomongin, lu kalau punya duit simpan dulu, baru lu belanjain. Itu yang paling benar. Itu paling benar gitu loh. Nah cuma untuk membenarkan itu semuanya, kan culture-nya dulu dibentuk. Betul. Anak itu kan ngelihat dari di atas Mas. Iya, role modelnya. Oh sama orang tua gue juga gini, ya udah ikutin aja deh, gue bilang gitu. Kan gitu. Jadi ya culture harus dibentuk dulu untuk itu semuanya. Nah setelah culture udah ada, habitnya kita bentuk. Kalau sudah habit itu berjalan dengan sendirinya, nggak pakai ngomong Mas, anak juga pasti jalan sendiri. Nah sekarang role modelnya misalnya jalan nih, sayanya sendiri melakukan seperti itu, anak pasti akan melakukan yang sama. Ngikutin. Contoh ya Mas ya, ini penting banget. Anak saya nih Mas, Hai Kenzo, Rania sama Nabila. Dia kalau misalnya mau beli sesuatu, nanya dulu, ayah punya uang nggak? Oh gitu. Kenapa? Saya ajarkan. Ayah itu penghasilannya cuma 1 ya, ini. Dan setiap bulan itu pengeluarannya belanja ini sudah ada. Jadi kalau misalnya kamu mau beli apa-apa, kasih proposal sama ayah. Nanya dulu ya? Iya, ayah punya uang nggak? Uang nggak gitu. Mau apa? Mau beli apa? Aku mau beli sepeda. Oke, harganya berapa sepeda? Aku beli harga segini ya. Oke, bisa nggak 2 bulan yang akan datang belinya? Oh bisa ya. Ayo nabung dulu. Seperti itu. Jadi anak saya kalau mau beli sesuatu pasti tanya dulu, ayah punya uang nggak? Kalau saya bilang punya, dia pasti beli. Tapi kalau misalnya bisa nggak 2 bulan yang lalu? Karena kan kita yang sudah punya perencanaannya kan, kita yang sudah tahu rencananya kan. Jadi pada saat boleh nggak 2 bulan ke depan? Berarti 2 bulan ke depan rencana ini sudah selesai, baru rencana berikutnya kan. Oke. Lalu Pak kalau untuk financial plan ini kan ada yang namanya
tahapan pertama, menengah, sampai ke depannya. Iya. Jadi gini, financial planning itu ada yang untuk jangka pendek, jangka pendek, menengah, jangka panjang. Sekarang pendek apa? Kebutuhan sehari-hari kan? Itu sekunder ya? Yang primer. Primer. Betul dong. Tapi primer itu dibawa juga sampai jangka waktu panjang kan? Mau nggak mau itu tidak bisa lepas. Tapi ada juga rencana untuk jangka menengah. Apa jangka menengah? Masuk sekolah. Setiap tahun ada yang bayar registrasi, itu jangka menengah tuh. Terus jangka yang waktu panjang itu ada lagi pensiun. Mesti dipersiapkan ya. Lah pasti mesti disiapin pensiun. Coba bisa bayangin. Mas Ariel pernah ke Bali nggak? Belum sih. Belum pernah ya? Belum. Tapi pernah lihat Bali kan? Pernah dong. Nah, banyak bule kan? Banyak. Nah, bulenya rata-rata tua kan? Rata-rata tua kan? Yang bulenya? saya lihat sih muda Pak. Muda ya, kebetulan ya. Karena nggak pernah ke Sanur ya. Kalau ke Sanur rata-rata tua. Coba perhatiin. Yang ke Bali itu rata-rata bule-bule yang tua. Kenapa? Karena dia siapkan sudah dari muda untuk dia pensiun, dan pada saat pensiun dia benar-benar pleasure ke negara-negara tertentu yang dia tuju. Dia disitulah nikmatin untuk masa pensiunnya. Dari apa? Dari rencana keuangannya Mas. Mau masukin ke asuransi lah, mau nabung lah, apa terserah. Tapi coba perhatiin di Bali, rata-rata orang Indonesia itu anak muda semua yang di Bali. Kenapa? Yang kesana itu anak-anak muda untuk liburan ngabisin duit orang tuanya. Orang tuanya kemana? Kerja bos. Iya, dibalik ya. Kebalik. Nah itulah yang sekarang buat para milenial nih perlu direncanain. Kalau bisa keluar negeri atau misalnya traveling apa segala macam, planning kan biayanya berapa. Jangan minta dari orang tua. Kan harusnya begitu. Kalau misalnya ada kekurangan sedikit-sedikit mah boleh lah nanya, ngomong sama orang tua, pasti dikasih lah gitu. Tapi sebisa mungkin rencanain dari awal. Gue mau ke Bali, berapa biaya Bali? Kan gitu. Gue mau ke Singapura, berapa biaya Singapura? Siapin deh sekarang. Kapan mau berangkatnya? 3 bulan lagi. Ayo 3 bulan. Harga misalnya ke Singapura 20 juta. 3 bulan ngumpulin duit 20 juta. Kan gitu. Bener kan? Biasanya beli kan paketnya di awal. Nggak di akhir belinya kan? Iya. Beli dong. Terus kalau kayak saya nih, saya kan selalu punya plan untuk mudik kalau lebaran. Istilahnya kan saya memplanningkan tahun ini untuk tahun yang akan datang untuk mudik. Itu menurut Bapak gimana Pak? Harus disesuaikan budget yang udah ada, atau misalkan nih tahun kemarin saya membudgetkan 5 juta nih. Iya. Terus yang tahun sekarang 10 juta. Oke. Itu bener nggak sih Pak? Gini, saya nggak akan ngomongin bener atau salahnya dulu. Tapi saya akan lari dulu ke tujuan mudik itu apa. Silaturahmi sih. Nah, cuma silaturahmi. Salaman. Kalau silaturahmi butuh duit nggak? Enggak sih. Nggak perlu. Iya. Terus ngapain disiapin duitnya? Iya kan? Iya. Nah, tapi untuk mau silaturahmi itu kan butuh biaya. Betul. Apa biayanya? Transportasi udah paling penting dong. Kalau misalnya kita nggak punya mobil ya sewa mobil, betul. Atau misalnya pakai bus atau pakai pesawat apa segala macam, itu biaya transportasi. Kedua, pada saat nyampe silaturahmi tentunya kan kita bukan hanya sekedar salaman saja, ada yang nempel, tapi ada sesuatu yang ingin kita berikan buat mereka. Tujuannya untuk apa sih? Menyenangkan orang tersebut. Selain kita sodakoh ya. Amal, ya kan? Berapa jumlahnya sih? Ya kita mesti planning kan berapa jumlah yang mau di dalam tanda kutip sodakoh kan. Mau salam tempel lah istilahnya kan. Berapa? 2 juta. Ya udah 2 juta. Dikirimin sana. Betul dong? Jadi budget lebaran itu bisa nggak kita planning kan? Bisa. Bisa nggak minim budgetnya? Bisa Mas. Tergantung dari kitanya. Kalau misalnya kita ngebudgetin 5 juta, itu lebih dari cukup Mas. Lebih dari cukup. 2 juta untuk bagi-bagi udah cukup. Orang yang lebaran tuh utamanya tuh silaturahmi. Datang, udah senyum, udah seneng itu. Okay. Nah kalau misalnya lebaran datangnya hanya untuk gaya, nah itu beda urusan Mas. Iya kan? Wih gila lu, mobil lu keren banget lu. Gitu kan. Dipaksain dia sewa mobil. Hanya untuk apa? Hanya untuk ingin menunjukkan bahwa gue berhasil loh di Jakarta, padahal di Jakarta biasa-biasa aja gitu kan. Itu bahaya, hati-hati tuh. Itu yang akhirnya nanti membuat masalah sendiri nanti.
Jadi rencanain aja keuangan. Misalnya 5 juta, ya udah 5 juta cukup mas. Cukup. Oh cukup banget mas. Saya aja juga segitu kok. Oke. Itu 3 juta tuh udah tempel sana tempel sini mas. Iya sih. Buat makan di sana apa segala macam udah beres lah. Udah beres banget. Pulang balik 1 juta, udah beres lah mas. Gitu. Tapi belum hotel ya mas. Nah itu dia. Terus Pak, kalau untuk anak milenial, kan tadi Bapak juga sebut anak milenial. Kalau menurut Bapak, tips untuk anak milenial supaya konsisten dalam urusan financial plan itu seperti gimana gini, Pak? Oke, gini. Kalau buat para milenial nih mas, terutama nih. Milenial ini kan cara berpikirnya berbeda sama orang-orang kolonial. Beda banget. Milenial tuh berpikirnya gimana nanti. Kalau orang kolonial itu nanti gimana? Iya kan? Iya. Itu udah salah satu karakter yang berbeda. 2 karakter yang berbeda. Nah sekarang gimana caranya yang bicara nanti gimana itu dibalik bagaimana nanti. Atau kebalik ya. Jadi gimana nanti itu nanti dibalik. Nantinya gimana? Nantinya gitu. Gimana? Nah itu apa? Habitnya dirubah mas sekarang. Orang yang nabung bukan berarti bukan jadi milenial kan? Milenial wajib nabung mas. Iya. Orang nggak nabung bukan berarti nggak keren kan? Nggak bisa gaul kan? Iya. Bisa. Boleh nggak ke Starbucks? Boleh. Orang milenial ke Starbucks tapi jangan tiap hari. Numpang wifi pak. Numpang wifi doang boleh kan? Nah terus kemudian milenial boleh ngapain lagi selain nabung? Rubah gaya hidupnya dia. Itu yang berat pak. Kalau milenial. Merubah gaya hidup itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Enggak semudah itu. Gaya hidup itu yang biasa contoh kalau ikut orang tua, mah, pah, kan suka gitu kan. Nah sekarang udah mulai nih. Nah itulah fungsinya kenapa anak-anak musik kos. Nah, biar apa? Milenial tuh kalau kos itu biar bisa mikir. Gimana caranya kalau misalnya udah di tengah-tengah bulan, duit udah nipis, kiriman kalau zaman dulu kan wesel. Kiriman wesel nggak nyampe. Kalau sekarang kan tinggal ngecek ke rekening. Pakai handphone sedikit. Dulu kan kantor pos mas, wesel. Udah nyampe belum ya? Belum ada, balik lagi gitu kan. Nah itu bisa direncanakan. Duit yang dari orang tua pada saat dia melakukan kos atau apa segala macam tinggal sendiri, itu bisa direncanakan sendiri sampai akhir bulan. Nah itu milenial harus bisa itu. Bahkan ada milenial yang sekarang itu sama orang tuanya dikasih kartu kredit loh mas. Iya, enak banget ya. Anda bisa bayangin kasih kartu kredit berarti kan orang tuanya berlebih tuh. Iya. Yang bayar siapa saya mau tanya? Orang tuanya mas yang bayar. Tapi bagaimana caranya memanage kartu kredit itu kan? Betul. Milenial dapat kartu kredit buat bisnis, itu kan bagus mas. Contoh bisnis yang bagus. Contoh, sekarang apa sih yang diinginkan sama milenial? Bisnisnya apa? Ke IT, digital, apa segala macam. Monggo silakan, investasikan ke situ, kan dapat duit dari itu. Toh kartu kreditnya digunakan tapi untuk itu. Ya kan misalnya diputer, contoh ya? Beli kamera buat dia demen foto, tapi kan hasil fotonya dapat duit. Iya. Bener nggak? Sekarang apalagi tuh gaya hidup yang sekarang? Sepeda. Ya kan? Hati-hati tuh yang nyepeda tuh. Brompton dapat 60 juta, 70 juta ya kan? Iya, parah itu. Ya kan masuk kafe. Enggak bener itu kalau masuk kafe kan. Sepeda ya taruh di luar bukan di dalam kan. Tapi kadang kalau misalnya ada orang nyepeda, kita kumpul-kumpul, dapat bisnis enggak sih, Mas? Network dapat. Iya. Kan bisnis network. Nah, itu milenial juga bisa itu habit itu dilakukan gitu loh. Ya saya yakin juga milenial di rumah semuanya sudah melakukan itu semuanya gitu loh. Tapi terkadang yang saya lihat masih banyak yang suka kumpul-kumpulnya doang. Nah, iya. Tapi tanpa merencanakan. Kumpul tapi rencanakan. Kayak saya datang ke sini, Mas. Saya tanya dulu kan sama Mas Ariel. Iya, saya perlu apa nih? Kalau nggak perlu banget ya saya nggak akan kumpul, Mas. Jauh-jauh dari Bekasi. Jauh-jauh dari Bekasi ngapain kan gitu loh kan? Udah dari planet ke planet itu butuh paspor itu. Ya kan? Butuh visa juga. Butuh visa di sana, ya kan? Nah, itu perlu direncanakan kan yang kayak gitu. Oke. Nah, jadi milenial di rumah mulai sekarang habitnya harus mulai dirubah. Merencanakan. Dan yang paling penting adalah jangan pernah malu untuk melakukan itu. Kalau Anda ini adalah milenial. Oh enggak. Milenial akan jadi asik kalau misalnya Anda merencanakan itu semuanya. Waduh,
Ingat tuh milenial, jangan kolonial ya. Iya, kalau saya kan kolonial, udahlah cukup lah. Makanya saya rencanakan itu semuanya buat anak-anak saya gitu. Jadi kesimpulannya adalah untuk financial planning itu berlaku bukan hanya untuk yang sudah berkeluarga ya. Yes. Termasuk betul. Anak milenial pun mereka sejak dini kalau bisa sudah mempersiapkan financial plan. Setuju. Jadi kalau misalnya milenial, ini penting. Ya, tips buat milenial. Kalau misalnya tujuannya ingin tercapai, tentunya milenial kan punya cita-cita tuh. Iya. Cita-citanya pengen tercapai, buat planning dari sekarang. Apa sih tujuannya? Saya pengen kuliah S2, siapin duitnya dari sekarang. Jangan minta sama orang tua. Itu yang namanya mandiri. Betul dong? Kalau misalnya, saya pengen punya usaha, siapkan duitnya dari sekarang. Ya dong? Nah itu harus dipersiapkan semua. Saya pengen beli motor, siapkan duitnya dari sekarang. Itu milenial. Saya pengen beli rumah, siapkan duitnya dari sekarang. Oh ya lupa Pak tadi, berapa persen yang harus kita kalau milenial punya duit sekitar tabungan 5 juta, let's say 5 juta sampai 6 juta, bahkan 10 juta, 10% udah cukup. Kalau misalnya nggak bisa sanggup 10%, 5% udah cukup. Paling rendah yang masuk akal berapa persen? 10% dari gaji yang dari diterima gaji yang diterima. Kalau misalnya nggak bisa juga 5% udah cukup deh. Kalau untuk berkeluarga Pak? Nah kalau berkeluarga itu harusnya lebih dari itu. Kalau penghasilan cuma 5 juta Pak atau UMR? Paksakan untuk itu semuanya. Jadi kalau misalnya 10%, turunkan 5% lagi. Mas, yang sudah berkeluarga pun harus punya yang namanya dana darurat. Nah. Untuk yang punya kerja, yang misalnya pekerja itu dana daruratnya itu harus 6 kali gajinya kita. Wow. Itu dana darurat. Tapi kalau misalnya pengusaha atau wira swasta apa segala macam, itu 12 sampai 24 bulan. Penghasilan dia per bulan. Misal penghasilan dia per bulannya 50 juta, berarti kalau misalnya dia harus punya dana darurat 12 kali 12 juta aja. Kalau karyawan misalnya 20 juta, berarti 6 bulan berapa? 120 juta. Dia harus punya dana darurat. Waduh, berat juga ya. Itu harus. Karena kalau misalnya kita biar kehidupan kita stabil, Mas. Makanya nggak morat-marit lah istilahnya kalau bahasa sekarang kan, biar nggak morat-marit kitanya. Gitu. Aduh, bahaya kan? Berat Bunda. Ayo mulailah dari sekarang ya. Aduh, nah ini butuh kerjasama. Kalau misalnya yang buat berkeluarga. Iya betul. Butuh kerjasama antara suami dan istri. Istri harus lebih memahami, suami harus lebih rencanakan kembali. Coba dipertegas Pak, istri harus lebih apa? Istri harus lebih memahami dan mengerti. Bunda, iya. Istri itu harus lebih memahami ya. Dan mengerti, ya kan? Suami itu harus mempertegas dari planningnya dia. Kasih tahu dong istrinya, saya punya planning. Kalau misalnya sampai gagal dari planning ini, masa depan keluarga kita begini. Harus kasih tahu itu. Kalau enggak repot. Dan apa ya? Jangan ambil pusing tetangga ngomong-ngomong apa ya? Jangan pikirin. Bodoh amat ya. Mau dibilang pelit? Bodoh amat. Sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak punya duit, tetangga ngasih nggak? Sekarang saya mau tanya, tetangga ngasih nggak? Paling banter tetangga ngomong apa? Kasihan ya Mas Ariel. Nah cuma itu doang. Boleh dong pinjam, nih gue cepet ada ya. Kan kayak gitu doang. Jadi jangan ngurusin omongan orang. Udah urusin kita sendiri aja. Kalau kita udah kaya Mas, tuh orang nggak kenal aja nyamperin kita Mas. Oh jadi saudara Pak? Itu saudara gue tuh. Iya. Gila kan? Itu gitu. Dulu kan saya pernah gitu digituin Mas. Waktu SMP. Hari apaan nggak kenal saya. Begitu saya sering tampil di model-model kayak gini nih Mas apa segala, itu kan teman gue. Gayanya kan langsung teman gue. Itu satu alma mater loh sama gue. Dulu main basket bareng, saya bilang gitu kan. Apa? Orang main bola ya? Orang saya main bola, saya bilang ngapain basket kan? Berarti harinya beda kan gitu. Nah itu jangan rencanakan itu demi keberhasilan perencanaan keuangan. Tapi ingat ya, dalam merencanakan keuangan itu tidak semulus apa atau tidak seideal apa yang kita pikirkan. Salah satunya adalah risiko. Betul. Yang pernah dulu saya sampaikan ya Mas ya, itu ada risiko. Nah untuk menjaga itu semuanya harus planningkan juga risiko itu, mitigasikan itu. Ini buat para milenial. Teman-teman udah dengar kan tadi Pak Hari bicara apa? Bicara financial plan. Yang apa ya, intinya tuh nggak berlaku untuk berkeluarga aja. Untuk kalian anak milenial yang single juga, kalau mau mempersiapkan lebih dini itu lebih bagus. Good. Ketimbang nanti sudah berkeluarga, sudah punya anak, itu udah beda lagi. Malah nanti keteter lagi kalau udah punya istri. Bukan keteter lagi, punya anak kan. Itu kecekek. Iya, jangan salah.
Nanti ke depan kita akan ketemu lagi, ngobrol-ngobrol kayak gini lagi ya Mas ya. Pasti. Ini ngobrolin mengenai apa coba Mas? Nanti saya akan ngomongin lah, saya akan sampaikan ke Mas Ari lah kalau misalnya saya masih diundang lagi ke sini gitu loh kan. Oh masih diundang lagi ke sini. Saya akan ngobrolin mengenai mama nanti. Nah, mak tuh. Kelakuan mak di masa pandemi kan gitu kan. Kan bagus kan. Ini keren nih kelakuan mak di masa pandemi kan. Aneh-aneh kan banyak kan gitu. Ya udah Pak. Waktunya sangat singkat, mudah-mudahan obrolan gerasak gerusuk ini bisa menjadi poin supaya kalian gak gerasak gerusuk dalam mempersiapkan financial plan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Thank you Mas Ari.